Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kompetensi. Perkenalkan dengan saya Eva Yolanda dari LSK Penerbangan Indonesia pada bidang awak kabin pesawat udara. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan disajikan adalah pemaparan tentang gagasan dan penjelasan singkat mengenai pengembangan kisi-kisi materi, uji kompetensi berbasis KKNI untuk meningkatkan kualitas uji kompetensi. Pengembangan kisi-kisi materi uji kompetensi berbasis KKNI yang mencakup SKKNI dalam memastikan bahwa uji kompetensi mencakup kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja bagi profesi awak kabin pesawat udara. Gagasan utama. Pengembangan kisi-kisi materi uji kompetensi berbasis KKNI dan SKKNI bertujuan untuk menciptakan instrumen penilaian yang terstandarisasi, relevan dengan kebutuhan industri dan mampu mengukur kemampuan awak kabin pesawat udara secara komprehensif. Hal ini memastikan bahwa lulusan atau peserta sertifikasi memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja di bidang penerbangan dan memastikan bahwa awak kabin pesawat udara yang tersertifikasi memiliki kompetensi yang valid, relevan, dan siap pakai. Penjelasan singkat, KKNI sebagai kerangka penjenjangan kualifikasi. KKNI menyediakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang mengintegrasikan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Untuk profesi awak kabin, KKNI menentukan jenjang kualifikasi yang sesuai, yaitu jenjang 3 seperti yang ditetapkan oleh LSK Penerbangan Indonesia untuk tempat uji kompetensi awak kabin. SKKNI sebagai standar kompetensi kerja. SKKNI adalah standar kompetensi kerja nasional yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas awak kabin. SKKNI disusun berdasarkan konsultasi dengan industri terkait sehingga memastikan kesesuaian dengan kebutuhan di tempat kerja. Pengembangan kisi-kisi materi uji kompetensi, yaitu kisi-kisi materi uji kompetensi dikembangkan berdasarkan KKNI dan SKKNI. Kisi-kisi ini mencakup topik-topik yang relevan dengan tugas awak kabin pesawat udara, seperti pelayanan penumpang, keselamatan penerbangan, komunikasi, dan penanganan darurat. Kisi-kisi juga menentukan bobot setiap topik dan jenis soal yang akan digunakan dalam uji kompetensi. Relevansi dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, yaitu dengan mengembangkan kisi-kisi materi uji kompetensi berbasis KKNI dan SKKNI. Dapat dipastikan bahwa uji kompetensi mencakup kompetensi yang relevan dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Hal ini membantu meningkatkan kualitas tenaga kerja awak kabin dan membuat mereka lebih siap menghadapi tantangan di bidang penerbangan. Meskipun informasi tentang SKKNI khusus untuk awak kabin belum ditemukan, prinsip-prinsip pengembangan kisi-kisi materi uji kompetensi berbasis KKNI dan SKKNI yang dijelaskan di atas tetap berlaku. Penting untuk mengacu pada standar dan peraturan yang berlaku di bidang penerbangan saat mengembangkan kisi-kisi materi uji kompetensi untuk profesi awak kabin pesawat udara. Penyetaraan jenjang. Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja, atau pengalaman kerja.
Penyetaraan capaian pembelajaran melalui pendidikan dengan jenjang KKNI. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas lulusan pendidikan dasar atau SMP setara dengan jenjang 1, lulusan pendidikan menengah atau SMA paling rendah setara dengan jenjang 2, lulusan diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3, lulusan diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4, lulusan diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5, lulusan diploma 4 atau sarjana terapan dan sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6, lulusan magister terapan dan magister paling rendah setara dengan jenjang 8, lulusan doktor terapan dan doktor setara dengan jenjang 9, lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8, lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9. Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja atau pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI. Standar kompetensi lulusan atau SKL awak kabin pesawat udara termasuk ke dalam jenjang 3 KKNI dengan mengacu kepada standar internasional yaitu CASR atau Civil Aviation Safety Regulation dan ICAO International Civil Aviation Organization. Mengapa pengembangan kisi-kisi sangat penting? Dunia penerbangan berkembang cepat, perubahan regulasi, prosedur keselamatan, dan standar pelayanan. Kisi-kisi harus terus diperbaharui agar uji kompetensi tetap relevan. Tanpa pengembangan, asesmen bisa tertinggal dari standar maskapai dan regulator seperti ICAO, IATA, dan CASR. Pengembangan kisi-kisi menjaga kualitas sertifikasi LSK dan kredibilitas master penguji. Langkah berbasis KKNI. Langkah yang pertama adalah analisis kebutuhan uji. 1. Bedah. Sebagai langkah pengembangan kisi-kisi unit kompetensi dalam SKL bidang awak kabin pesawat udara. 2. Identifikasi kompetensi inti yaitu keselamatan, pelayanan, komunikasi, dan penanganan darurat. Langkah kedua yaitu menyandingkan dengan jenjang 3 KKNI. Meliputi 1. Sesuaikan tingkat kompetensi dengan profil lulusan pelatihan. 2. Awak kabin pesawat udara berada pada jenjang 3 KKNI operasional. Langkah yang ketiga adalah mengurai elemen kompetensi, yaitu elemen kompetensi dipecah menjadi beberapa indikator kelulusan. Langkah keempat adalah menetapkan metode penilaian, yaitu 1. Pengetahuan yang meliputi tes tertulis atau tes lisan, 2. Kemampuan kerja, yaitu demonstrasi atau praktek, 3. Sikap dan tata nilai, yaitu observasi selama proses uji. Dan keempat adalah sesuaikan metode dengan standar industri dan regulasi. Sebagai langkah kelima, yaitu menyusun indikator penilaian. 1. Berdasarkan KUK, ketepatan prosedur, keselamatan komunikasi, SOP atau standar operational prosedur maskapai. Kedua, indikator harus spesifik, terukur, dan tidak multitafsir. Langkah yang keenam adalah menyusun kisi-kisi dalam format tabel yang berisi sebagai berikut: 1. Unit kompetensi, 2. Elemen kompetensi, 3. Indikator kelulusan, 4. Materi uji, 5. Metode uji, dan keenam adalah indikator penilaian. Langkah ketujuh adalah validasi dan review, yang meliputi 1. Melibatkan organisasi profesi, master penguji, dan industri.
Kedua, update berkala dengan perkembangan regulasi penerbangan. Kesimpulan dari hal ini semua adalah satu, pengembangan kisi-kisi materi uji kompetensi berbasis KKNI adalah pondasi utama dalam menjaga kualitas uji kompetensi. Kisi-kisi materi uji kompetensi berbasis KKNI memastikan proses pengujian lebih objektif, valid, relevan, dan sesuai kebutuhan industri penerbangan modern. Dengan pengembangan yang berkelanjutan, LSK dapat menghasilkan lulusan yang kompeten, siap kerja, dan memenuhi standar internasional. Terima kasih. Demikian materi pertemuan kita kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompetensi.